Halo semuanya, selamat datang di channel Mimin. Kali ini Mimin akan membacakan sebuah komik yang berjudul Kill the Hero. Seorang manusia yang bereinkarnasi kembali ke masa lalunya karena dibunuh oleh rekan teman seperjuangannya. Sebelum kita lanjut ke videonya, tong hilap, subscribe channel Mimin, like dan komen agar channel ini bisa berkembang. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke alur ceritanya. Terdengar ada sebuah berita di televisi yang menginformasikan tentang keburukan para player. Dengan hak istimewa player, mereka menyalahgunakan wewenang itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi berbeda dengan Guild Messiah, mereka menyelesaikan dungeon level 5 tanpa meminta imbalan. Mendengar berita-berita itu, si botak pun cukup kesal. Lagi-lagi Guild Messiah. Ternyata si botak tidak sendirian. Dia dengan satu temannya sedang mengobrol. Inti dari obrolan mereka, ternyata si botak menyebarkan rumor buruk tentang Kim Woo-jin. Scene diperlihatkan. Terpampang sebuah foto, yang ternyata itu adalah foto-foto orang yang menjadi target balas dendam Kim Woo-jin. Berbeda dari kehidupan sebelumnya, aku tidak bertemu dengan Lee Si-jun. Mimin kasih tahu ya, Lee Si-jun adalah salah satu anggota dari Guild Messiah. Sepertinya dunia sedikit berubah. Aku harus mencari informasi dari mana semua ini berasal. Kembali lagi ke Guild Phoenix. Kedatangan Kim Woo-jin ingin lagi masuk ke sebuah dungeon. Akan tetapi, ketua Guild Phoenix tidak menyetujuinya, dikarenakan ada rumor buruk tentang Kim Woo-jin. Mendengar itu, Kim Woo-jin baru tahu kalau ada rumor yang sedang membicarakan dirinya. Kim Woo-jin berpikir, ini akan menjadi alasan yang bagus, supaya aku bisa pergi sendiri ke dalam dungeon. Keesokan harinya, terlihat sebuah portal. Ternyata Kim Woo-jin masuk sendiri ke dalam dungeon. Ia bergumam, membandingkan dengan levelku, mustahil bagiku menyelesaikan dungeon ini. Apalagi sendirian. Tetapi ini cukup bagus. Aku akan mengubah Orcs menjadi prajurit tengkorakku. Di tengah lamunannya, tiba-tiba ada seorang orc yang ingin menyerang Kim Woo-jin. Dengan refleks, Kim Woo-jin menghindarinya. Lalu ia menebas kaki orc itu. Dia adalah orc yang normal, tapi kulitnya sangat keras. Seranganku hanya dapat menggoresnya. Kalau aku bisa membunuhnya, aku akan menjadikannya sebagai prajuritku. Kau telah membangkitkan prajurit tengkorak. Ayo kita bantai mereka semua. Ini akan sedikit lebih mudah. Para Orcs pun mati satu persatu. Levelnya naik. Semua statusnya telah naik. Hemoktosin sekarang sudah level 2. Para Orcs memakan satu sama lain. Yang kuat pasti yang bertahan. Bertarung dengan bos tanpa rencana adalah tindakan yang bodoh. Aku harus menembakkan panah beracun ini ke tubuhnya. Kim Woo-jin pun menyuruh prajurit tengkoraknya untuk memancing bos dungeon. Orcs itu menoleh dan langsung menerjang untuk menyerang. Pertarungan pun tidak bisa dihindari. Mata merah itu membuktikan kalau dia pasti orcs pemburu. Mata adalah satu-satunya yang bisa kuincar, karena panah ini tidak akan bisa menembus kulitnya. Itu satu-satunya kelemahannya. Kim Woo-jin pun berhasil tepat sasaran mengenai mata orcs itu. Orcs itu mundur ke belakang. Orcs itu mencabut panahnya. Noti pun muncul. Orcs terkena racun hematoksin. Racunnya sudah meningkat.
ditambah langsung menuju titik lemahnya. Karena hemotoksin, kekuatan orc menurun. Pada akhirnya, orc itu pun berhasil dibunuh. Noti pun muncul. Kau telah mengalahkan pemburu orc. Kau telah menyelesaikan dungeon. Kau telah naik level. Kau akan kembali setelah 1 jam. Apa itu? Luka ini seharusnya bukan ulah orc. Melihat serangannya, sepertinya diserang dari belakang. Kemungkinan besar dia telah dibunuh oleh seseorang. Jika pembunuhnya adalah bagian dari divisi Park Yong-hwan di Guild Phoenix, kemungkinannya sangat tinggi. Karena si bajingan kotor itu akan melakukan apa saja demi uang. Kim Woo-jin pun melihat sebuah cahaya di balik celah bebatuan. Lalu ia menghampirinya. Ada goa di sini. Pintu masuknya tidak terlalu besar untuk dimasuki seseorang, gumam dari Kim Woo-jin. Ia melihat ada sebuah tengkorak manusia. Mayat ini entah bagaimana tetap utuh, tidak seperti yang lainnya. Kemungkinan ia melarikan diri ketika teman-temannya dimakan dan menghitung hari sampai mati. Lambang, berarti si pengecut ini berasal dari Guild Phoenix. Terlebih lagi, dia adalah divisi dari Park Yong-hwan. Mati di tempat ini. Cocok sekali untuk orang seperti dia. Tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh. Kim Woo-jin pun mengambilnya, lalu memeriksanya. Ini diari. Ia pun terkejut melihat isi dari diari itu. Apa ini? Ini adalah daftar incaran Park Yong-hwan. Untung saja aku menemukannya. Sepertinya ini hari keberuntunganku. Akan kumanfaatkan ini. The Dark World Surrogate mengapresiasi pencapaianmu dan mengirimmu kertas skill legendaris sebagai hadiah. Kim Woo-jin pun tersenyum. Ini adalah hadiah karena aku telah menyelesaikan dungeon. Kim Woo-jin pun menyobeknya. Noti pun muncul lagi. Kau mendapatkan skill Eye of Anubis. Mereka bilang orang yang mati tidak bisa berbicara. Namun sekarang hal tersebut hanya omong kosong. Kau menggunakan The Eye of Anubis. Dengan mengaktifkan skill ini, Kim Woo-jin dapat melihat ingatan dari target yang terkena skill itu. Jadi itu ingatan dari seorang yang sudah mati, rasanya tidak menyenangkan. Penggunaan mananya lebih besar dari yang kuduga. Sekarang persiapanku sudah selesai. Dengan informasi ini, ditambah dengan daftar buronan miliknya, tidak peduli seberapa hati-hatinya orang itu. Scene berpindah. Nampaknya ada seseorang yang sedang dipukuli. Orang yang menghajarnya pun berkata, kau membiarkan player lain untuk menyelesaikan dungeon itu. Orang yang dihajarnya pun merengek meminta maaf. Aku akan bertanggung jawab. Orang yang membaca koran yang bernama Park Yong-hwan angkat bicara. Tanggung jawab. Dungeon ini tidak bisa ditaklukkan oleh seorang pemula sendirian. Bagaimana kau bisa bertanggung jawab? Apa ada yang kau tambahkan? Sekretaris Kim. Diketahui ternyata orang yang dihajar itu bernama Sekretaris Kim. Tiba-tiba ada orang yang menelpon. Orang yang bernama Kim Woo-jin meminta untuk bertemu denganmu. Tepat sekali. Dia sendiri yang ingin menghampiri kandang singa. Sungguh menarik. Apa kau tahu apa ini? Ya, aku melihat isinya sedikit. Lalu, mengapa kau datang ke sini? Apa kau ingin menggunakan ini untuk memerasku?
Aku kesini untuk membuat permintaan, bukan memerasmu. Jadi, inti dari pembicaraan antara Kim Woo Jin dan Park Yong Wan adalah Kim Woo Jin menginginkan 2 slot yang tersisa dari pembagian 3 divisi yang jumlahnya 20 slot. Hasil dari lelang dungeon satu lantai kelas A+, yang dimana Guild Messiah dapat 20 dan Guild Phoenix dapat 20 slot. Kau datang ke sini hanya menginginkan itu? Baiklah, aku akan memenuhi apa yang kau inginkan, tapi dengan satu syarat. Master, kenapa kau menerima permintaan Kim Woo Jin? Shin pun berpindah di Universitas Gyeongbu. Kim Woo Jin menghadiri sebuah pelelangan. Pelelangan ini membahas dungeon rank A+ dengan 1 lantai. Kim Woo Jin berhasil masuk karena mendapatkan 1 slot dari Park Yong Wan kemarin. Di masa lalu, orang yang berhasil bertahan di penyerangan ini sekitar 70 orang. Setidaknya, setengah dari peserta dungeon mati. Hanya player-player elit tiap-tiap guild yang mengikuti penyerangan ini. Mungkin saja ada player yang membunuh mereka demi mendapatkan item langka, mencurinya lalu membunuhnya. Hadiah dari membunuh Orc Champion adalah Oakroach Bank. Dulu hadiah ini diberikan ke Guild Messiah karena kontribusi mereka yang paling besar. Aku tidak tahu alasan pastinya, namun itu hal yang normal. Atau mungkin orang itu melakukan hal yang licik. Jika aku mencoba memprediksi tindakan mereka berdasarkan ingatanku di masa lalu, seharusnya keesokan harinya portal pun terbuka. Para hunter memasuki dungeon Guild Messiah, Guild Phoenix, Guild Lion, dan Guild Skull. Dan aku, Kim Woo Jin. Aku akan merebut item Oakroach Bank dari kalian. Setibanya mereka di dalam dungeon, mereka langsung berkumpul dengan guildnya masing-masing. Mereka tidak akan merubah apapun hanya karena mereka pertama kali bergerak. Bagaimanapun, di sini ada ribuan orc. Tiba-tiba, orc pun muncul di hadapan mereka. Guild Messiah akan menghabisinya. Bersiaplah. Ini akan menjadi menarik. Skill provokasi telah diaktifkan. Orc itu marah dan langsung menyerang. Serangannya bisa ditahan. Sang mage mengeluarkan skillnya. Lilitan akar telah diaktifkan. Orc itu berhenti bergerak. Orc telah dikalahkan. Mereka semua terus bertarung melawan orc. Sesuai dugaanku, tidak ada yang menyadari keberadaanku. Sudah saatnya untuk bergerak. Saat para player akan disibukkan oleh para musuh mereka, aku harus mengambil kesempatan ini untuk mengambil Orc Champion. Para guild akan mencoba mengurangi jumlah Orc untuk meminimalisir jumlah korban terlebih dahulu. Setelah ribuan Orc diselesaikan, mereka akan mencari Orc Champion. Sampai saat itu, aku harus bisa mendapatkan taring Orc Champion dengan batas waktu itu. Ada orc yang lari dari permedan pertempuran. Tujuannya ingin melapor. Akan tetapi, orc itu langsung dipenggal. Bagus juga mengikuti orc yang kabur dari pertempuran. Apa monster yang di sana itu adalah Orc Champion? Dia terlihat lebih kuat dari yang kubayangkan. Aku tidak menyangka dia akan mengirim semua bawahannya ke pertempuran. Sepertinya keberuntungan ada di pihakku. Di saat yang lain bertempur di depan, aku bisa menuju Orc Champion yang sedang sendirian. Aku yang harus mendapatkannya terlebih dahulu. Ayo kita maju. Di sini tidak banyak orc, seperti yang kuperkirakan. Master,
Ada orc dalam jumlah besar menuju ke arah kita. Aku perkirakan ada sekitar 900.000 orc. Kelihatannya itu ada seluruh pasukan orc yang ada. Semuanya siap berperang. Kita semua akan mati di dungeon ini kalau kita tidak bergerak maju. Kim Wo Jin pun bersiap melawan orc champion bersama dengan pasukan skeletonnya. Orc itu merasa tertantang. Taring Raja Orc diaktifkan. Kekuatannya meningkat. Salah satu prajurit dikalahkan dengan satu serangan. Tidak mungkin. Orc meraung. Hantaman keras dilancarkan. Beruntung, skeleton itu bisa menghindar. Skeleton balas menyerang. Pasukan skeleton tidak mampu bertahan. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Selagi orc itu disibukkan oleh prajuritku. Panah pun dilesatkan. Orc itu berhasil menghindar. Dia lebih kuat dari apa yang ku dengar dulu. Orc itu terlihat marah. Senjata undead pun rusak oleh serangan orc. Prajurit telah dikalahkan. Tubuhnya hancur berkeping-keping. Ini merepotkan. Aku harus mengganti rencana. Sudah tidak mungkin meneruskan. Taring Raja Orc sedang aktif. Lebih baik mundur. Kekuatan sihirku pun sudah habis. Aku harus membuat rencana. Kenapa dia tidak mengejarku? Dia mengabaikanku. Apa mungkin? Terlalu repot baginya untuk menangkap musuhnya. Benar seperti yang kuduga dari bos dungeon rank A+. Dengan begitu aku bisa mundur dengan bebas. Tapi saat aku kembali, aku akan membuatmu menyesal. Sudah membiarkanku pergi. Siapa itu? Master. Orang itu mungkin menemukan orc champion sebelum kita. Kita belum tahu pastinya. Apa dia akan kembali atau tidak menemui orc champion. Kita tidak harus percaya sebelum melihat dengan mata kita sendiri. Di tengah obrolannya, satu persatu, hunter tumbang. Siapa di sana? Aku belum mendengar apapun tentang monster selain orc yang muncul di sekitar sini. Siapa di sana? Tunjukkan dirimu. Baguslah, tidak ada orang lain yang tertarik dengan kemunculanku. Tapi ada apa dengan suasana ini? Ini seperti aku berada di upacara pemakaman. Tidak kusangka sampai begitu banyaknya orang yang mati di hari pertama ini. Ada yang salah. Apa ada pertarungan antar guild seperti yang kuprediksi? Hei kalian yang di sana. Kalian terlihat sangat kacau. Ngomong-ngomong, apa kalian sudah dengar kabar dari guild lain? Dari yang aku dengar, kelihatannya Guild Leon lah yang paling banyak menerima kerugian. Satu party yang pergi ke hutan untuk mencari item, mereka semua menghilang. Bukan cuma satu atau dua orang yang hilang. Apa itu mungkin? Mungkin tubuh mereka hancur sampai tidak bisa dikenali lagi. Orc makan manusia kan? Sungguh mengerikan. Jika aku mati, aku tidak mau jadi makanan monster. Aku terus kepikiran, ada yang janggal di sini. Dilihat dari jumlah party yang lenyap dalam satu hari, bukankah itu terlalu banyak? Ini risiko yang kita dapat karena berada di dungeon rank A. Pasti ada yang tidak beres di balik semua ini. Rencanaku akan gagal kalau pasukan ini menjadi lemah. Keesokan harinya, pasukan orc dan pasukan hunter kembali bertarung. Sepertinya pertempuran sudah dimulai. Masalah ada di sisi sebelahku sekarang. Aku tidak akan bisa memberikan luka fatal ke orc champion dengan item yang kumiliki sekarang. Dan menggunakan pasukan undead sebagai umpan tidak bekerja dengan baik karena daya tahannya mereka rendah. Kim Wo Jin pun kembali menantang orc champion. Orc champion, sepertinya kau juga menganggap hari ini santai seperti biasa. Lalu bisa kita mulai ronde kedua. Taring Raja Orc mulai diaktifkan. Orc bangun dari duduknya. Ia melompat, menerjang Kim Wo Jin. Tiba-tiba ada sebuah serangan. Orc berhasil menangkisnya. Orc menengok ke arah serangan. Ternyata pasukan undead yang melakukan serangan. Orc champion marah. Ia melakukan serangan. Dengan cepat, para undead menghindar. Sambil menembakkan anak panahnya lagi. Lagi-lagi Orc berhasil menangkisnya. Seperti yang kuduga, pasukan undead tahu bagaimana cara menembakkan panah.
semua menjadi seperti yang kurencanakan. Mimin minta maaf kepada kalian. Untuk jadwal uploadnya akan sedikit lebih lama, dikarenakan Mimin ngegarapnya secara manual, pakai tulisan tangan. Mohon kalian semua mengerti ya. Sampai jumpa.